harus memang formal dan tegas pada bagian mana. Dan teks yang saya sempat bacakan tadi, bahwa KPK itu diberi kewenangan untuk menetapkan tersangka sebelum penyidikan dilakukan. Karena saya memahaminya, kalau tidak diatur maka harus kita kembalikan kepada KUHP. KUHP itu mengatur jelas bahwa pada pertama itu terlebih dahulu mencari bukti-bukti untuk menentukan tersangka, itu proses penyidikan. Itu pertanyaan saya, Pak Saudara. Oke, jadi pasal 44 itu kan tidak melarang penggunaan alat bukti permulaan yang diperoleh penyidikan digunakan pada saat penyidikan, kan ada larangan. Teks cerita maupun teks serta maupun teks cerita ya. Jadi ketika di penyidikan sudah ditemukan dua alat bukti itu digunakan penyidikan ya boleh-boleh saja. Tinggal penetapan tersangka dan diberi sebagai alat bukti permulaan itu pada saat penyidikan. Itu ya, itu pendapat saudara ahli. Ya, betul. Tapi kalau saya saudara tadi kan sudah menyebut soal perkap ya. Di perkap ini 6/2019 pasal 1 angka 7 ya. Tahu nggak saudara bagaimana soal penyelidikan? Bukan hanya PDP pasal 14. Saya masih tanya soal penyelidikan. Kalau enggak saudara ahli. Ya udah enggak Pak. Bunyinya begini, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Itu kan sudah umum. Kita maksudnya saya kira tadi juga sudah begini lah. Sudah masalah berlaku ada jadi yang dikatakan. Jadi saya kira begini. Ya. Jadi kalau saudara ahli mau bicarakan urusan kita ini hanya berdasarkan undang-undang KPK silakan. Jangan ditarik bahwa seolah-olah ada peraturan dari KPI yang membenarkan argumen saudara. Enggak, saya mau menganalogkan bahwa dalam pertakuan SPDP pidana umum pun boleh. Apalagi perkara korupsi yang sudah lebih ngari keren. Tapi pendapat kami kan boleh diterima, boleh diterima. Karena pendapat ahli itu berhubungan dengan pendapatan kita. Ya, pengacara tidak. Begini, apakah menurut saudara ahli mengenai, saya mau tanya soal upaya paksa. Tadi kita sudah mendengar bagaimana ilustrasi yang disampaikan oleh kuasa penuntut. Yang kalau itu tadi dikatakan bahwa kalau sudah diketahui barang bukti yang ada pada siapa terkait dengan apa, ya. Dan orang itu seolah-olah terlebih dahulu ada persetujuan atau penetapan baru bisa dilakukan, bisa untuk dilakukan perintah. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, kalau saya ilustrasikan ketika seseorang didatangi oleh orang yang menyebut diri sebagai penyidik dan mengatakan kepada orang ini, Pak, Bapak dipanggil Bapak. Orang ini menggunakan masker, pakai topi, dan juga tidak memperkenalkan diri, dia siapa, tanpa ada surat-surat apapun, surat perintah apapun, dan juga itu semua tidak ada. Tiba-tiba sampai pada saat tempat orang ini meminta supaya barang-barang itu diserahkan kepada dia, apa saja barang yang dibawa. Ya. Dan kemudian dia bikin berita acara pernikahan. Apakah menurut saudara cara-cara seperti ini dibolehkan menurut hukum Republik Indonesia, terutama hukum acara? Kalau masa pembuktian, kalau faktanya seperti itu personal itu. Tetapi kalau faktanya tidak seperti itu, boleh sekali.
Boleh sih. Tinggal kan fakta pembedaan itu bagaimana? Kalau orang tiba-tiba datang tanpa menunjukkan identitas pembeda, kalau faktanya diajak ke atas ketemu yang punya barang mengakui ada di situ, orangnya dibawa ke atas dan orangnya menyerahkan barang itu ya tergantung faktanya bagaimana. Begini, pertanyaan saya begini. Ketika orang menyebut diri sebagai penyidik, saya nggak tahu apakah saudara ahli sepanjang selama ini kalau ada penyidik itu dia selalu menyebut diri sebagai penyidik dan memberikan identitas. Ya. Begitu ya. Dalam hal tidak menyebut diri dan tidak menunjukkan identitas. Ya. Dan, ya, kalau saya mengatakan bahwa ini ada sedikit dalam tanda kutip pengalaman. Ya. Apakah menurut saudara ahli hukum kita memperkenankan hal itu saudara? Tidak boleh. Tidak. Kalau faktanya seperti itu. Kalau masalahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau barang yang diambil yang dia sita ini, kalau saya tidak salah ingat ada batasan dari pasal 39 Kitab ahli tadi sudah diterangkan juga apa saja sih yang boleh disita. Ya. Kalau barang-barang ini diperoleh post factum 4 tahun atau 5 tahun sudah kejadian perkara, ya, yang tersangkakan kepada, apakah menurut saudara ahli barang-barang ini bisa kita jadikan sebagai alat bukti ya, dalam perkara yang terjadi 4 atau 5 tahun yang lalu? Tadi sudah jelaskan kekuatan pembuktian itu ada korelasinya. Kalau ada korelasinya ya bisa sebagai korporat delik, sebagai hasil kejahatan atau instrumentasi delik ya tinggal lihat korelasi dan credibility. Korelasinya kan ada bisa membuktikan perkara materialnya ya boleh saja ya kalau ada korelasinya. Nah tetapi kalau kemudian kenapa saya tanya kepada saudara ahli, ini kan batasan dari pasal 39 ini kan jelas betul ya digunakan itu untuk kejahatan, berasal dari kejahatan, terkait dengan kejahatan dan seterusnya. Nah kalau ini ya, tidak pernah hal ada kaitannya seperti itu dan perolehannya pun jauh hari sesudah terjadinya perbuatan pidana yang disangkakan kepada orang lain, ya, apakah menurut saudara ahli barang bukti ini nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti? tidak ada larangannya sepanjang ada korelasinya. Kalau tidak ada korelasinya nggak bisa. Yang penting korelasinya. Oke, baik. Jadi maksud saya misalnya seorang akan ditetapkan sebagai tersangka melakukan memberi hadiah atau janji. Dalam hal ini, menurut saudara, ini kan perbuatan material, memberi hadiah atau janji ini. Perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi gimana? Saya memberi janji memberi hadiah itu ya perbuatannya yang dilarang. Perbuatannya yang 12A, 12B, 12C, 15, 13 itu perbuatan itu dalam interpretasi tentang formal formil dan bagaimana material. Nah pertanyaan saya adalah, apakah seseorang bisa disangka ya, menurut saudara melakukan perbuatan suap sementara ini hanya menurut orang lain ya, bahwa kita mari sampaikan kepada si A, kita akan berikan uang kepada si C. Bisa nggak seperti itu? Di dalam suap itu yang penting ada meeting moment, ada kesepakatan pemberi menerima. Saya ngasih segini, kalau dikasih proyek Pak Bupati, ya kasih proyek. Nah, deal. Nah, siapa yang memberi itu satu orang bisa banyak orang, kesepakatan para kontraktor sepakat ya pelaku penyertaan. Yang penting sudah ada perbuatan pelaksanaan. Ada perbuatan pelaksanaan dari para pelaksana ya. Orang-orang terikat. Nah kalau ada orang lain hanya disebut ya, tanpa ada meeting of mind, ya, tanpa ada bukti permulaan bahwa dia tahu misalnya. Dan kemudian apalagi misalnya di dalam satu putusan pengadilan misalnya bahwa orang ini tidak ada satu pengkhianatan perbuatan kita. Bisa tergantung pada putusan pengadilan, tergantung pada pengembangan penyidikan bisa juga. Kalau pihak mengatakan bahwa memang ini sumber uang dari si A yang memberi dan ada kesepakatan uang itu diberikan pada siapa,
Jadi pelaku penyerta. Pelaku kejahatan ya saudara ahli betul. Persoalannya ini, ketika pendapat saudara ahli kami seperti itu, ini kan kalau sejumlah orang kan, kalau dianggap secara bersama-sama itu kan, kalau saya tidak dulu ada satu putusan dari Polda tahun 2014 yang pada intinya kalau disebut bersama-sama itu kualifikasinya itu mensyaratkan adanya kerjasama dan kesadaran Ya, telah. kesadaran itu pertama. Betul. Nah, ini Pak. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana kita bisa tahu bahwa kesadaran erat itu ada pada orang yang hanya disebut pada orang lain? Jadi dibuktikan waktu ada kesepakatan kita nanti ya oke ya. Ini ada gambar kalau saya punya 400 ini kamu saya berikan kamu berikan pada itu. Dan lalu yang lain diberikan ditambah gambar-gambar yang lain diberikan pada orang yang mau dijual penerima suapnya. Ya telah penerima. Kalau begitu, ya. Kalau misalnya gini, saya andaikan begini, saya bertiga ini kita bicara mau kasih uang ke anggota Polri atau apa-apa. Tapi kita bilang, saya bilang oke, kita bertiga sepakat. Kemudian saya kasih tahu nanti dalam kesepakatan kami bertiga ini, nanti kita lapor kepada si Z. Menurut saudara ahli, ketika kami bertiga bersepakat untuk melakukan si Z, apakah ada nilai of mind dari si Z ini terhadap pemberian suap ini? Kalau sebelum dilaksanakan dia tahu dan dia menyetujui itu paling tidak ada berada. Kalau dia tahu sebelumnya, tetapi kalau dia tidak pernah tahu, Enggak nggak bisa ya. Saya